Monggo Mbak Salma, silahkan dengan gaya jenengan cetar tadi, silahkan please. Yuk. Mumpung ada bunda-bunda pasti akan senyum melihatnya. Ceh. Cantiknya Bunda. Saya bacakan prolog pada malam hari ini ya. Yap, tenang aja, santai, relax. Tenang kok, ini santai. Iya, hari ini kamu cantik kok. Masya Allah. Kecuali Ayunda. Ayu mang dah. Ayunda. Tetap Aku ayu. itu ngomong gak? Oh iya, Mulai silakan galak. Dik Salma, silakan. Lagi silakan. ceklimik ya galak, apa mana jabatan ya Iwi ya. Ciwi-ciwi independen wajib merapat. Anak pertama perempuan kudu datang. Mami-mami strong boleh ikutan nongkrong. Wanita-wanita tulang. Ladies, apa yang membuatmu begitu mandiri? Apa karena keadaan, tuntutan, atau karena ya ini impian gue? Tidak. Perempuan independen yang konon katanya perempuan selalu benar. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan salatan wa salaman amma ba'd. Yang saya hormati para senior dan guru-guru saya di Pesantren Delik tadi yang sudah ketemu, ngopi, ngobrol, Mas Sendi, Pak Afif dan semuanya, dan juga dulur saya, kantor Mbak Salma, Mbak Ayunda dan semuanya. Pada kesempatan malam hari ini berbicara tentang perempuan yang mandiri, sebenarnya kita mulai pertanyaan. Kenapa seringkali kalau bicara tentang laki-laki dan perempuan itu seolah-olah ada diskriminasi. Contoh, istri itu masak. Ada yang mewajibkan enggak? Enggak. Oh yang jawab cuma mbak-mbak ini. Ya. Kemudian suami itu nikmati masakan yang sudah matang atau ngopi sambil ngerokok. Ada buku wajibnya enggak? Mas-mas enggak wani jawab. Ini sebenarnya persoalan domestik tetapi harus diselesaikan. Bahwa tidak ada sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya domestik bahwa ini buat suami, ini buat istri, ini harus dikerjakan oleh istri dan ini tidak dikerjakan oleh suami. Kembali pada sejarah Rasulullah SAW. Kan Rasulullah itu di dalam Al-Barzanji bagian akhir itu kan wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'i yakhsifu na'lahu wa yarqa'u sayubahu. Sandale pedot itu Kanjeng Nabi itu nyambung sendiri. Jubahnya sobek itu Rasulullah itu jahit sendiri. Maka kalau kemudian bapak-bapak milenial ketika sarungnya suwe biasanya apa? Lu kok iya apa sudah merasakan? Mbak Salma sudah nikah? Belum. Kok paham? Oh ayah. Jadi ayah kalau sarungnya sobek, Mbak Salma yang dondomi. Oh bundanya mana katanya datang? Udi. Oh jenengan bundane Salma. Oh kula kinten tadi koncone Bu. Boten. Nggih. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini pintu masuknya adalah jangan melakukan diskriminasi pada wilayah-wilayah domestik bahwa seorang suami itu tidak turun derajatnya kok dengan bikin kopi sendiri. Seorang suami itu tidak turun harkat dan martabat kok dengan ikut goreng telur. Tidak turun derajatnya kok dengan ikut nyapu dan ngepel. Saya Bu, dan bapak-bapak terutama, dulu ketika
Saya awal-awal nikah punya anak satu, punya anak dua, itu saya punya satu kebiasaan berbagi tugas. Istri saya menyelesaikan pekerjaan rumah, saya ke pasar, di pasar Jerakah itu. Di pasar Jerakah itu ya saya itu sudah, orang Jawa bilang kewes lah, luwes. Belanja sayur di mana, belanja beras di mana, belanja ikan, lauk, daging ini dan sebagainya di mana. Jadi kadang saya itu baru sampai masuk pasar Jerakah itu, yang jual ayam itu sudah Pak dosen, ayamnya pun siap, padahal urung mesti aku tuku ayam. Tapi kan ternyata itu aji-aji cukup ampuh karena dipanggil dulu, kayaknya kalau enggak beli kok kasihan, kan begitu toh. Jadi sebenarnya jangan sampai kemudian ketika bicara sudah menjadi zauj dan zaujah yang artinya pasangan suami dan istri, itu tidak ada buku sakunya bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang ini wilayahnya istri dan ini wilayahnya suami. Bagaimana Rasulullah ketika datang telat di sore hari dan pada saat itu masuk ke dapur melihat enggak ada makanan. Allah mendapati bahwa Sayyidah Aisyah pada saat itu sedang berbaring dan melihat telapak kakinya itu sedang goyang-goyang. Itu artinya Sayyidah Aisyah itu sedang santai. Apa yang dilakukan Rasulullah? Begitu masuk tidak ada makanan. Coba saya tanya Bapak Ibu atau Mas-mas Mbak-mbak, kalau suami-suami generasi kok siang-siang datang ke rumah, masuk dapur nggak ada makanan, kira-kira ngamuk apa enggak? Ngamuk. Loh kok Mbak Yunda yang ngamuk? Ya toh? Kira-kira kok bakal ngamuk, wong wedok HP naik kan begitu toh? Ngapain seharian kan begitu. Tetapi yang dicontohkan Rasulullah tidak. Begitu Rasulullah masuk ke dapur, lalu mendapati bahwa Sayyidah Aisyah itu kakinya goyang-goyang, Rasulullah faham betul bahwa ketika Sayyidah Aisyah itu sedang berbaring, berarti Sayyidah Aisyah itu capek, butuh istirahat, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengendap-endap masuk ke dalam dapur. Di dapur itulah Rasulullah mendapati ada tepung, dan Rasulullah membuat adonan pelan-pelan sekali, jangan sampai Sayyidah Aisyah itu terganggu atau terbangun. Oke, itu Rasulullah. Ketika Rasulullah bikin adonan kue pelan-pelan itulah harapan Rasulullah Sayyidah Aisyah itu tidak sampai terbangun. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah itu mendengar ada suara dari dapur dan seketika beranjak dari tempat tidurnya, lalu nyamperin, di situ memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil nangis, Kanjeng Nabi, kenapa kok jenengan itu sampai membiarkan tangan panjenengan itu kotor bikin adonan sendiri? Kenapa kok jenengan itu tidak membangunkan saya agar aku ini bisa mendapatkan surga karena membuatkan adonan kue buat kamu? Itu tangisnya Sayyidah Aisyah. Lalu bagaimana jawaban Rasulullah? Hei istriku, biarkan aku juga ikut mendapatkan surga karena aku memuliakan istriku yang sedang istirahat, jangan sampai terbangun hanya gara-gara menyiapkan adonan kue buat aku. Coba itu bayangkan. Apa yang terjadi di sini? Terjadi mutual respect. Betul enggak? Ada mutual respect, saling menghormati, saling mencintai. Karena apa? Sayyidah Aisyah memperlakukan begitu karena dimuliakan Rasulullah, dan Rasulullah melakukan itu karena dimuliakan oleh Sayyidah Aisyah. Makanya kalau ada suami-suami kemudian rak patek dimuliakno bojone, jangan-jangan bojone ku dibiarkan keteteran. Betul. Daster itu loh kadang sampai cuci kering pakai. Gitu.
Kadang suaminya datang lihat istrinya pakai daster perasaan dulu waktu beli di Johar itu warnanya coklat, kok sekarang abu-abu. Ya. Soalnya apa? Cuci kering pakai. Sampai pola bunga itu sampai hilang. Ya. Maka kalau kemudian tidak terjadi mutual respect, istri tidak respect kepada suami dan suami tidak respect kepada istri, itu kenapa? Ya sebenarnya itu koreksi bersama. Makanya saya ingat dawuhnya Gus Mus dalam satu acara pernikahan yang saya hadir pada saat itu, apa yang beliau sampaikan? Suami keren, laki-laki keren adalah mereka yang memuliakan istrinya. Maka kunci pertama kita bicara tentang topik domestik ini, bahwa sebenarnya pada wilayah domestik itu suami dan istri tidak dibatasi dengan satu partisi tentang mana sebenarnya yang dilakukan suami dan mana yang dilakukan istri. Tidak apa-apa kok seorang suami itu kemudian masak nasi. Ya, coba ini mas-mas yang biasa di kos-kosan, ya nanti ketika kalau saya ini karena dulu di pondok mas, Bu, Mbak, saya itu merasa beruntung. Jadi ketika istri saya pergi, ya, misalnya pulang karena ada keperluan ke Jawa Timur, 3-4 hari saya sendirian di rumah. Urip Mbak Yunda. Kenapa? Ngurip no kompor biasa, masang gas oke, masak nasi siap, ya toh? Asal ada bahan mentah di kulkas jadi makanan. Jangan tanya rasa, yang penting nggak beracun gitu aja. Ya toh? Apalagi kalau menunya itu menu-menu pondok. Ya, istri saya itu kalau pengen menu pondok terong bakar itu perlu sentuhan saya ini beda. Podo-podo gosongnya santri, gosongnya gak santri beda. Ya. Jadi sampai sedetil itu saya tahu gimana caranya supaya terasi itu nggak larut dalam minyak panas. Saya bungkus pakai kertas putih. Kemudian saya masukkan ke minyak panas. Mbak Salma harus tahu ini. Sudah punya calon bapaknya anak-anak. Ya. 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 Tapi biasa Mbak. Ini kok ketawanya pada telat apa ada harapan? Ya. Loh ini ada ibunya yang gentle, cuman salam-salam aja. Ya. Wani umur berapa Mbak? 2 itu berarti semester berapa? Kuliah dulu Mbak, kuliah dulu. Tak kira wis rampung skripsi nih. Ya. Saya tidak sempurna, tetapi paling tidak ketika kita melihat bagaimana potret Rasulullah itu bisa membangun mutual respect di dalam rumah tangga, adalah ketika suami memberikan respect, rasa hormat kepada istri, yakin seorang istri akan memberikan respect yang sama. Ini catatan yang pertama. Supaya apa? Masuk kepada poin yang kedua, soal bagaimana tentang kemandirian. Ya, biasanya Kang Tur membagai saya pada aspek fikihnya. Jadi pada aspek fikihnya saya kira clear. Selama tidak pada wilayah-wilayah biologis, maka sesungguhnya suami dan istri itu memiliki garis pemisah yang sangat tipis, Mbak Yunda. Ya, Mbak Yunda nanti sebelum nikah samakan persepsi. Apa nanti manggilnya apa? Yang apa? Atau Pak, ya Pak, bakalan awakmu dadi bojoku kira-kira gelem ngepel pora. Kira-kira engko nek dadi bojoku iku kira-kira gelem ngrajang bawang brambang cabai tomat apa gak? Ya. Yang kedua, kita masuk pada sebenarnya seorang istri itu boleh enggak sih bekerja? Dibedakan pada 2 aspek. Jadi al-amal dan an-nafaqah ini 2 hal yang berbeda. Amal itu bekerja, sementara nafaqah itu pekerjaan untuk menafkahi. Nah, dari sudut pandang fikih dengan segala perbedaan ulama yang ada, tidak ada larangan bagi seorang istri untuk bekerja, tetapi seorang istri pada
tidak wajib menafkahi keluarga. Boleh bekerja, tetapi dia tidak terikat untuk kewajiban menafkahi. Makanya boleh-boleh saja seorang istri itu bekerja, dapat duit, tidak laporan sama suami. Tapi kalau suami tidak laporan sama istri, boleh tidak? Langsung emosi ya. Gitu? Maka kalau seorang suami ya perlu ada keterbukaan. Ya, ada keterbukaan. Kan ada pola orang hidup berumah tangga itu kan macam-macam. Ada yang modelnya pokoknya wis bun iki pokoknya ATM-ku ya toh, wis sampean cekel, pokoknya gimana cara memanfaatane wis pokoknya percaya sepenuhnya. Ya kan rak mungkin kan duit di ATM habis buat pensil alis kan enggak mungkin. Ya ada plot-plotnya lah Bu ya. Sak larang-larangnya pensil alis pinten sih Bu? 50. 100 ada. 50 ada. Yang 10.003 ada enggak? Oh mboten wonten. Kalau 10.003 dilukisin langsung bujel. Oke. Berarti harus diungkret. Apa Mbak jenenge kerutan? Itu yang 10.003. Ada. Hari nanti ada di Manyaran itu ada 10.003. Soalnya barusan itu saya ada kejadian Bu. Oke, saya di kampus ketemuan sama saya. Buru-buru dia, ya. Buru-buru saya telepon, "Mbak, aku wis ning kampus iki. Sampean urung teko nih." "Oh iya Mas." Akhirnya apa? Dia diburu-buru sama suaminya masuk mobil ketemu saya di kampus. Begitu turun dari mobil, saya bilang, "Sik, alismu kok gede sih?" Ya. Ternyata karena diburu-buru sama suaminya, itu lagi nggambar sing kanan Bu. Diuring-uring karo sing lanang, "Ayo Toma, sowemen, ayo mlebu." Bareng sampai di mobil harapannya melanjutkan alis yang kiri. Tapi ternyata tengkar itu. Ya, dinamis lah. Ya, itu ramene kayak Rusia karo Ukraina. Ya. Akhirnya apa? Karena tadi terjadi polemik di dalam mobil, ndak sadar kalau alis kirinya itu hurung digambar. Untung sing ngonangi pertama saya. Sebagai sahabat, keluar dari mobil, ketemuan sama saya di halaman, saya langsung ketawa. "Napa Mas kok ngguyu? Alismu gede sisih," saya bilang. Ternyata sing kene iki madhab kota, lah sing kene iki sik celirit, bulan sabit. Ya. Mbak Salma, nanti cari yang 10.003 ya. Maka sebenarnya kalau kita bicara dari sudut pandang fikih, seorang perempuan boleh enggak bekerja? Boleh. Tetapi seorang perempuan tidak ada kewajiban menafkahi. Toh itu pada aspek fikih sebenarnya boleh membangun kesepakatan-kesepakatan domestik dengan suami. Contoh, enggak usah saya sebutkan, di salah satu daerah lah di Jawa Tengah itu, ada satu fenomena menarik di pagi hari. Istri-istri ini sudah rapi, ya. Aku kadang mikir begini ya, wedak kok putih kuandel itu wedak apa ya Mas ya? Itu kok kayak aku medai anakku dek cilik itu loh Bu. Iki ketoke kok anake mbek mboke kok join gitu. Ya. Kok perasaan itu kalau saya lihat teman-teman itu kok kadang kok soft, bisa padat, tapi kok begitu kene putih, lah kok gulune ireng. Saya itu sedetil itu Bu melihat makhluk Tuhan yang namanya wanita itu. Ya. Ada satu fenomena itu ibu-ibu di pagi hari itu sudah pakai seragam pabrik. Bapaknya pakai selendang gendong anak. Oh, ternyata ada itu. Akhirnya satu hari saya melakukan riset, saya melakukan wawancara sekitar 15 bapak-bapak itu. Ternyata dari 15 orang itu 11 diantaranya mereka telah membuat kesepakatan domestik antara suami dan istri. Wes mah wong ini lahan pekerjaan kanggo bapak-bapak wis tambah angel, sing ibu-ibu bekerja, sing bapak-bapak momong anak
Jadi esok-esok lihat fenomena bapak-bapak itu bawa selendang gendong anak karo nggawa dot, ya kan? Nimang-nimang, sing kiri nggawa rokok, sing kanan nggawa dot. Wah, tenan kok. Iku lho wolak-wali meh akhirat meh kiamat itu begitu. Itu ada fenomena begitu. Kalau ndak bawa selendang, koyok preman. Tapi pas go selendang karo dot, Hello Kitty. Ya. Nah, yang demikian bagaimana? Prinsip kita lihat hukum dasarnya. Bahwa hukum dasarnya itu seorang laki-laki punya kewajiban memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, tetapi seorang perempuan boleh al-amal, boleh bekerja, tetapi dia tidak diikat oleh aturan nafkah atau memberikan nafkah. Makanya impact hukumnya adalah kalau seorang perempuan itu bekerja silakan, tetapi tidak punya kewajiban memberi nafkah. Artinya bahwa suami tidak punya hak secara hukum untuk memaksa pin ATM-mu piro mah misalnya. Ya. Kalau kemudian istri tidak memberi, tidak persoalan dan tidak dosa. Tetapi umumnya sebagai bagian dari hal yang jamak terjadi di masyarakat kita, terutama di masyarakat desa, itu biasanya ada kesepakatan domestik. Si suami itu punya tugas ngomong anak, istri itu dari jam 7 jam 4 kerja di pabrik, uang itu dimanfaatkan bersama, jadi melakukan fungsi bekerja, tetapi pada saat yang sama dia mengcover nafkah itu. Maka kalau bertolak dari sini sebenarnya seorang perempuan mandiri, seorang perempuan yang mau menjadi eksekutif muda atau misalkan mau jadi wanita ini larangan. Ya, secara fikih tidak ada larangan, meskipun nanti ketika sudah berumah tangga, tentu pada level-level tertentu dia perlu membangun komunikasi dengan suaminya. Mas, ngene mas, enak-enakan wae mas. Aku tak sawang-sawang gajine sampean iku kok sewulan kok 1,5 juta mas. Ya. Wong aku golek pensil alis 10.000 telu ra ono. Ya, 100.000 wis kurang. Ya. Kita itu seneng jajan, seneng ini kok kurang. Daripada nanti stunting anak-anak kita, ya termasuk aku, ya. Lah bojone kan pinter, ora lah mah. Wong sampean tak sawangku dadi bojoku tambah lemu ginuk-ginuk kok, ya kan itu. Ya, padahal itu lemune karena kakean mangan kerupuk. Ya. Di situ lalu kemudian apa? Apa yang dilakukan? Si istri kemudian berkomunikasi, Mas, ngene wae lah. Wis padha enak-enakan, jenengan kerja untuk 1,5 juta, lalu saya juga bekerja biar saya bisa memperbaiki ya gizi keluarga, kebutuhan primer kita, kebutuhan sekunder kita. Syukur-syukur nanti tabungan dari kita berdua bisa memenuhi kebutuhan tersier. Maka yang begitu-begitu secara fikih diperbolehkan, meskipun hukum asalnya sebenarnya istri itu boleh bekerja, tetapi dia tidak terikat untuk menafkahi apapun. Makanya pada konteks ini sebenarnya seorang perempuan itu begitu dimuliakan. Ini mbak-mbak, ibu-ibu, jenengan jangan salah. Kehadiran Islam di tanah Arab pada saat itu tuh luar biasa memuliakan perempuan. Ya. Ada yang salah tangkap, kenapa itu perempuan harus ditutup auratnya, kenapa perempuan tuh harus pakai jilbab macam-macam kan? Jilbab kan saya macam-macam ya Mbak Ayunda ya. Ya, ono jilbab sing blebet kayak Mbak Salma, model kayak ini kan kayak model lepet gitu kan. Ono sing model Power Rangers itu juga ada. Tahu jilbab Power Rangers enggak, Bu? Power Rangers itu jilbab favoritnya istri saya. Jadi kalau ada tamu dadaan itu masuk gini jadi. Itu langsung tangan ketutup,
ini ketutup, langsung perut ketutup. Wah, menarik juga ini, makanya saya bilang ini kerudung Power Rangers ini. Ya, ada yang model begitu, ada yang model pasmina ini. Jangan salah Bapak Ibu, bahwa pengetatan pada aspek nutup aurat itu sebenarnya adalah cara Islam itu memuliakan wanita. Jangan biarkan fisiknya terekspos. Jangan biarkan kemudian menjadi bulan-bulanan mata para lelaki. Jangan ini. Sehingga jangan kemudian kita salah menangkap bahwa keberadaan Islam ini mengekang. No. Justru keberadaan Islam itu, kedatangan Islam adalah dalam rangka memuliakan. Makanya bicara tentang bekerja ini jangan saklek-saklek memaknai hadis misalnya. Kan ada hadis yang tidak bisa kita baca secara sendirian. Contoh, seorang perempuan yang sholat di masjid, yang sholat di rumah meskipun sendirian, itu pahalanya sama dengan seorang suami yang berjamaah di masjid. Itu? Sehingga itu bagi saya persoalan pilihan. Ada yang membiarkan istrinya itu sholat di rumah, ada yang diajak ke masjid. Bagi saya sudahlah, ini pilihan dan tidak usah berdebat. Tetapi pertanyaannya, kenapa pada saat itu ada anjuran agar perempuan itu tidak keluar rumah? Karena sebagian ada yang mengatakan bahwa larangan bekerja bagi seorang wanita itu dikiaskan atau dianalogkan. Dulu saja keluar rumah tidak boleh kok untuk sholat. Masa bekerja diperbolehkan? Kalau saya balik. Hadis itu ketika muncul itu ada realitas sosiologis yang melatar belakangi riwayat itu muncul. Kenapa perempuan pada saat itu dilarang atau tidak dianjurkan untuk keluar? Karena ini berhubungan dengan ruang tata kota. Jarak antara rumah penduduk ke Masjid Nabawi itu jauh. Kemudian setting atau latar Madinah pada saat itu padang pasir. Ya, padang pasir. Belum ada sepeda listrik, belum ada motor vario, ya, belum ada BRT. Kalau jalan takutnya apa? Kenapa kemudian Islam sangat menganjurkan perempuan itu di rumah? Karena Islam ingin menjamin keamanan agar sampean itu di rumah tidak diganggu oleh singa-singa padang pasir itu. Takutnya apa? Engkau keluar sendirian, bisa keluar tahu-tahu enggak balik karena apa? Digondol karo kadal Mesir. Oh, kan repot lagi itu. Ya, jadi jangan salah menangkap itu, tetapi jangan pula memaknai itu secara kaku. Lalu menjadikan itu sebagai dasar bahwa seorang perempuan tidak boleh bekerja. Boleh. Perempuan menjadi seorang eksekutif, silahkan. Perempuan mengejar karirnya sampai pada posisi-posisi yang prestisius, tidak dilarang. Perempuan untuk menjadi presiden direktur, silahkan. Karena kemampuannya dia menjadi seorang menteri, tidak ada larangan. Ya, maka membaca hadis sama halnya dengan begini ya, yang sering saya contohkan begini. Kenapa Rasulullah itu memakruhkan orang yang habis makan bawang berangkat ke masjid? Ya, barang siapa yang makan bawang, karena orang Arab itu kan kalau makan bawang itu kayak makan bengkoang. Dan bawangnya itu bukan cilik-cilik kayak bawangnya Gunung Pati. Arab itu bawangnya itu pakai bawang bombay, ya. Dan itu kalau makan itu tinggal kulitnya itu dikupas lalu dimakan mentahan kremus-kremus begitu. Maka kalau kemudian kelek rodok mambu, apa meneh pas kentekan Rexona, ya. Nah, stok trawas juga ndak ada. Maka kemudian Rasul mengatakan, sudah deh, yang habis makan bawang brambang ndak usah ke masjid. Napa? Mare mengurangi kekhusyuan sampingi. Selentang-selentang kan begitu. Tetapi hari ini kemudian apakah kemudian kita maknai kaku? Tidak. Pepsodent ada, Ciptaden ada, Ritaden ada, apa meneh Bu? Mama Mia ada, Mama Lemon ya kan? Mama Lemon buat cuci piring ya? Enggak apa-apa. Oh malah tokcer itu malah ya. Malah tokcer. Lah wong wajan we resik kok, apa meneh cangkem kan gitu. Ya. Maka kita tidak bisa membaca sekaku itu. Nah,
Maka poin yang kedua, ketika seorang wanita ingin berkarir mandiri dengan pekerjaannya, maka impact hukum yang dihasilkan fikih itu sebenarnya tidak dilarang, tetapi pada aspek-aspek tertentu memang diatur. Contoh, di masyarakat itu masih banyak orang yang memahami bahwa perempuan yang dalam masa iddah karena suaminya meninggal, ya, suaminya meninggal itu iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Ini kisah nyata. Ada teman suaminya meninggal, lalu WA saya bilang, "Mas, ini kira-kira saya boleh keluar apa enggak?" Kan perempuan yang iddahnya karena suaminya meninggal itu kan dikenai hukum ikhdat kan. Enggak boleh bersolek menor, ya, enggak boleh keluar rumah, ya, enggak boleh jalan-jalan, jalan-jalan ke mall, itu enggak boleh. Tetapi fikih itu adil. Fikih itu sangat humanis, kalau dibaca secara komprehensif itu sangat humanis. Bahwa ketika perempuan ditinggal mati suaminya, lalu dia kena iddah itu masa transisi untuk tidak menikah selama 4 bulan 10 hari. Itu ada ketentuannya. Meskipun dia dikenai hukum ikhdat, tidak boleh bersolek, tidak boleh keluar rumah, tetapi dengan pengecualian bahwa ketika seorang istri menjadi tumpuan ekonomi yang dengan keluar itu kebutuhan primer dan sekundernya itu bisa terpenuhi. Kalau dengan keluar dia bisa menjadi fungsi bapaknya anak-anak dan ibunya anak-anak. Ketika dia keluar ada kemaslahatan yang lebih besar. Ketika dia keluar itu dengan catatan enggak dandan menor ini dan sebagainya, maka sampai pada batas seorang perempuan yang dalam masa iddah karena ditinggal mati suaminya, itu sebenarnya boleh-boleh saja keluar selama dengan keluar itu ada kemaslahatan-kemaslahatan yang lebih besar, khususnya yang berhubungan dengan hifdzun nafas atau menjaga kelangsungan hidup anak-anaknya. Ya. Jadi jangan sampai dihukumi saklek. Mbak, ora oleh metu. Dia WA saya gara-gara apa? Dia harus bekerja, sementara temannya itu WA. Mbak, sekalipun sampeyan ini kekurangan, jangan sekali-kali keluar. Sebab perempuan yang keluar dalam masa iddah, maka suaminya di alam kubur dicakar-cakar kalau malaikat. Loh, pura nangis itu. Lah terus sing makani anakku sopo le? Ini kan begitu. Tapi fikih adil Bapak Ibu sekalian, mas-mas mbak-mbak, fikih itu adil. Fikih itu tidak bisa dibaca dengan kacamata sebelah. Ya, tidak bisa dibaca kacamata sebelah. Artinya apa? Artinya ada ruang-ruang kosong dan itu menguatkan kebijaksanaan orang hidup. Contoh itu tadi. Ada orang yang berpegang bahwa Jumatan itu harus 40 orang. Alhamdulillah waktu Covid ada larangan Jumatan di masjid itu. Alhamdulillah saya tidak meninggalkan Jumatan. Enggak boleh ke masjid? Oke, saya bikin Jumatan di rumah. Ya, karena pakai mengikuti ulama Syafi'i, Ibnu Hajar, ya, Al-Haytami itu dengan 40 itu saya enggak bisa, enggak apa-apa. Enggak boleh ke masjid? Enggak apa-apa. Di ruang tamu saya gelar karpet, saya WA kawan saya 4 orang, ayo kita bikin Jumatan sendiri. Bukan Jumatan tandingan, bukan. Ini bikin Jumatan karena darurat. Jadi saya yang adzan, saya yang khotib, saya yang imam, saya yang qomat, saya juga yang nyiapin makan siang. Loh, ganjarannya double itu. Ya. Enggak bisa 40, enggak apa-apa. Madzhab Hanafi memberikan slot 4 orang cukup. Atau mau 11 mengikuti pendapatnya Madzhab Maliki juga enggak apa-apa, itu fikih. Sehingga ketika kita melihat
kemandirian wanita yang memiliki kompetensi dan memiliki passion tertentu sehingga dia mandiri ingin bekerja, silahkan. Dengan catatan sama-sama menjaga diri. Ya, menjaga diri. Ketika di tempat kerja ya tahu apa yang harus dilakukan. Ya kan? Kemudian pada batas-batas tertentu juga, ya saya kira umum lah bagaimana etika masyarakat Indonesia sebagai orang timur itu tahu pada batas mana kemudian dia bisa menjaga itu. Oke, kesimpulannya saya kira nanti kita bisa discuss. Kesimpulannya adalah perempuan itu sosok yang sebenarnya sangat dimuliakan di dalam Islam. Ya, begitu Islam memuliakan seorang perempuan, hingga pembatasan-pembatasan tertentu terhadap seorang perempuan tidak untuk mengekang seorang perempuan, tetapi justru itu cara lain Islam itu memuliakan seorang perempuan. Yang kedua, prinsip dasar bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan atau naik level sebagai suami dan istri di dalam Islam, atau mungkin saya pribadi, saya belum menemukan ada batasan-batasan partisi terkait dengan pekerjaan domestik. Ngepel harus perempuan, masak harus perempuan, ya ya. Kemudian notok harus perempuan, nyirami bunga harus perempuan. Terus apa meneh? Motong kukune kaktus harus perempuan, ya kan? Saya kalau itu kaktus itu kalau nggak dipotongnya kan nyekrek-nyekrek ya Mbak ya. Itu perempuan. Laki-laki ada di mana? Megang gadget, ya kan? Waro rokok sukun putih, ya kan? Ya kan? Mah, kopi, kan gitu. Mah, kopi. Apa-apa mah manjamen bapak-bapak ini. Tetapi tetap kita hormati bahwa masing-masing keluarga itu punya apa? Punya kedaulatan untuk merumuskan appointment, membuat kesepakatan sendiri. Makanya kalau orang bilang ada perjanjian pranikah, monggo lah kalau misalkan Anda mau niru artis-artis itu ya, kan biasanya ada perjanjian pranikah, tanda tangan di atas materai, begitu kan? Nah itu sih silakan. Tapi sebenarnya di dalam sigot taklik itu sebenarnya secara global sudah diatur, tetapi membangun persepsi, kesamaan frekuensi, kesamaan visi dan misi berkeluarga saya kira penting. Makanya ini pesan saya buat mas-mas dan calon bapak-bapak ini. Quran itu menggunakan kata ar-rijalu qawwamuna 'ala. Bukan menggunakan ar-rijalu qawwamuna bi. Ketika Al-Quran menggunakan redaksi ar-rijalu qawwamuna 'ala, fungsi laki-laki adalah fungsi pengayom. Fungsi laki-laki adalah menyiapkan bahunya untuk menjadi sandaran ketika istrinya rapuh. Fungsi laki-laki adalah memuliakan seorang perempuan. Fungsi laki-laki adalah menjaga tangannya untuk mengangkat di saat seorang istri itu sedang lemah lunglai. Fungsi laki-laki adalah fungsi bahwa dia menjadi imam yang baik dan menghantarkan sekeluarganya untuk masuk ke dalam surga. Maka Quran tidak menggunakan ar-rijalu qawwamuna bi, tetapi ar-rijalu qawwamuna 'ala, sehingga seorang suami yang keren adalah suami yang memuliakan istrinya. Oke. Dan yang terakhir, pada batas-batas tertentu seorang istri diberikan ruang leluasa di dalam fikih, di dalam hukum Islam untuk bagaimana dia mengaktualisasikan dirinya. Ya, di dalam berkarir, di dalam berinovasi, tentu dalam batas-batas tertentu Islam sudah mengatur itu, sehingga dengan cara inilah kita memahami ternyata Islam memberikan atensi yang luar biasa di dalam relasi suami istri yang bisa melakukan mutual respect untuk saling memberikan respect baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gamblang. Dino iki aku bolone Pak Aziz, aku sebelah kene jenengan sebelah Iya. kono. Aku tambah sidik
anu di main komentar apa nduk? Mboten. Cekel mic lho nduk. Moderator sinau melu celatukan. Aja menang ya. Bisa ra? Lho mikir malam Jumat beda. Senengnya aneh-aneh kok. Oh, wis gede toh? Oh, mulane Bu, wis gede. Kegembiraan malam hari ini itu pas banget ketika Kang Ayus menyampaikan. Ternyata wanita itu